Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 821. Stefan, aku tenangin diri dulu, deh. Nanti kalau aku sudah menemukan solusi yang bagus, kamu akan kuhubungi. Tapi, kamu jangan lagi nyakitin Olive. Kalau enggak, kamu benar-benar enggak akan bisa baikan lagi sama dia. Reiki sangat kesal pada Stefan hingga dia sangat ingin segera menutup telepon Stefan dan menenangkan diri. Dengan begitu, Reiki tidak akan sampai berkata kasar di depan Junia. Dia harus tetap menjaga kesan baik atasannya itu. Belajar dari kasus Stefan ini, Reiki bertekad untuk memperlakukan Junia dengan setulus mungkin. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti yang dilakukan Stefan kepada Olivia. Misalnya, berbohong. Reiki tidak menunggu tanggapan Stefan. Dia langsung menutup telepon. Kok ditutup sih? Aku kan belum nasihatin Pak Stefan, Reiki. Kalau kayak yang dia bilang tadi, Olive sudah pasti akan makin marah. Bisa jadi malah jadi benci sama Stefan. Reiki menjawab, memangnya kamu nggak dengar apa yang dia bilang tadi? Aku saja sampai nggak tahu mau ngomong apa. Kesal banget. Aku harus menenangkan diri dulu. Coba deh kamu pikir, kok aku ketemu atasan yang EQ-nya minus kayak dia, sih. Sengsara banget aku. Selama ini Reiki tidak pernah mengeluh saat membantu Stefan menyelesaikan berbagai macam masalah. Namun, tepat saat untuk masalah perasaan, Reiki seketika sakit kepala. Masalahnya, Stefan naturalnya adalah seorang yang sangat bosi. Sekarang sudah mulai kelihatan aslinya. Aku punya firasat, mereka berdua kalau belum ribut beberapa bulan, kayaknya nggak bakal bisa baikan kayak dulu. Junia juga punya firasat yang sama. Dia berkata, sepemahamanku sama Olive, dia pasti akan ajuin cerai. Aku bisa jamin Olive nggak akan kabur dari masalah ini. Dia pasti minta cerai. Bisa jadi, sekarang Olivia sedang mengurus pengajuan surat cerai. Setelah mendengar ucapan Junia, Reiki berkata panik, Junia, kamu pokoknya harus nasihat Ibu Stefan, ya. Nasihati dia supaya nggak cerai sama Pak Stefan. Kalau nggak, sudah pasti makan banyak korban. Dan korban yang pertama sudah pasti aku. Sebagai orang yang lagi deketin kamu pasti nggak mau aku jadi korban, kan? Kalau aku sampai kenapa-kenapa di saat-saat kayak gini, kamu bisa jadi akan dibilang orang jadi perempuan pembawa sial, loh. Bahkan laki-laki yang baru deketin kamu saja jadi kena sial. Junia memukul lengan Reiki. Kamu yang pembawa sial. Nasibku baik banget, tahu. Mamaku sudah pernah hitungin tarotku, katanya aku bakalan kaya raya. Aku bahkan akan memasukkan uangku pakai karung. Status sosialku akan sangat tinggi. Reiki menyeringai. Berarti yang hitungin tarotmu itu nggak akurat. Kalau kamu nikah sama aku, baru kamu akan jadi kaya raya. Kalau kamu memang suka masukin uangmu ke karung, nanti aku akan tarik semua uangku, terus kumasukkan ke dalam karung. Buat kamu. Junia kembali menepuk lengan Reiki sembari meremehkannya, mimpi. Jadi pacar saja aku belum mau, kok. Bisa-bisanya sudah mikir nikah. Dengan pengalaman Olive, aku masih harus mengamati kamu. Kalau sampai aku tahu kamu kayak Stefan, bohong di mana-mana, ya kita temenan sajalah. Junia sebenarnya ingin berkata, bahkan jadi teman saja tidak akan bisa. Namun, karena Reiki tahu banyak gosip sehingga bisa memuaskan rasa ingin tahunya, Junia masih mau mempertahankannya sebagai teman. Enggak dong, jelas enggak. Aku jauh lebih tulus dibandingkan Stefan. Lagi pula, kondisi Stefan dan kita kan beda banget. Kita saling tahu background masing-masing. Stefan awalnya kan karena dipaksa neneknya, jadi mau nggak mau nikah sama Olivia, bela Reiki. Dia menyembunyikan identitas dirinya juga kurasa wajar. Menurutku, banyak orang yang akan bisa mengerti sama keputusannya, lanjutnya. Junia menanggapi, awalnya memang wajar. Juga bisa banget kok dimengerti. Tapi sampai pada akhirnya dia benar-benar mencintai Olive, masih saja dalam milih untuk tetap menyembunyikan identitas. Itulah yang bikin orang marah. Kan dia takut kehilangan Olive. Terus kenapa sekarang berani bilang, sudah nggak takut kehilangan lagi. Apa dia mikir karena mereka berdua sudah jadi suami istri sah, jadi dia nggak perlu takut lagi. Reiki berpikir sejenak kemudian berkata, Stefan juga bingung sebenarnya. Sebelum tahun baru dia datang ke acara pernikahan Pak Tono, orang Verda Group, di kota A.
Stefan minta saran perihal itu. Setelah kembali, Stefan sebenarnya juga sudah memikirkan bagaimana caranya dia untuk jujur kepada Olivia. Bab 822. Stefan bukannya nggak takut kehilangan, tapi dia memutuskan untuk menerima segala konsekuensi kebohongannya selama ini. Dia sudah berani menghadapi kenyataan. Hanya saja sekarang, dia lagi takut, agak kehilangan kendali. Makanya jadi dia bikin kesalahan. Junia menghela napas menanggapi, kita bisa ngerti karena masalahnya nggak terjadi di diri kita. Kita nggak bisa ngerasain sakit dan marah yang dirasakan Olive. Pokoknya aku nggak akan nasihati Olive. Kalaupun mau menasihati, ya besok-besok saja. Sekarang dia lagi sakit hati banget, ngapain aku harus bantu Stefan? Malah bikin Olive makin sakit hati jadinya. Dia dibohongi sebegitu tragisnya sama orang yang tidur bareng sama dia, loh. Kita bukannya bantu dia ngelampiasin amarahnya, malah nyuruh dia maafin Stefan. Pokoknya aku nggak bisa begitu. Kalau saja aku bisa, aku malah pengin bantu Olive mukulin si Stefan. Pak Aksa udah tahu, belum? Gimana kalau kita minta Pak Aksa bantu hajar Stefan, puas banget pasti rasanya. Reiki terdiam. Sepertinya kali ini Stefan benar-benar membuat banyak orang marah. Oh iya, Amelia. Amelia bilang sama aku mau balik nggak lama lagi. Kalau dia balik nanti, berarti dia akan tahu bahwa Stefan itu dan Stefan. Dia dulu tergila-gila sama dan Stefan. Kalau dia sampai tahu bahwa dan Stefan adalah suami Olive, menurutmu, dia bakal gimana? Memikirkannya saja membuat Junia sakit kepala. Astaga, ini apa-apaan, sih? Cerita di novel begini kenapa bisa jadi kejadian di kehidupan nyata? Benar-benar deh, berarti memang cerita novel itu berasal dari kehidupan nyata, ya. Reiki segera bertanya, novel mana yang muncul kejadian kayak gininya? Gimana cara si cowok akhirnya dapatin maaf ceweknya? Aku suruh Stefan baca nanti, biar dia belajar. Reiki antusias menanggapi omelan Junia. To be continue. Penulisnya belum kasih tahu endingnya. Aku juga nggak tahu gimana akhirnya. Reiki menoleh sedikit ke arah Junia, tak tahu harus berkata apa lagi, kamu lihat aku juga nggak ada gunanya, kan bukan aku yang tulis. Kamu lihat aku memangnya jadi bisa tahu jawabannya. Kalau kamu memang ingin yang terbaik buat Stefan, dengerin kataku. Nasihati Stefan supaya dia beri kebebasan buat Olive. Jangan kurung Olive di villa itu terus-terusan. Sekalipun mereka suami istri, Stefan gak seharusnya membatasi kebebasan Olive. Reiki tersenyum pahit sambil berkata, kamu kayak gak pernah dengar Stefan ngomong saja. Memangnya menurutmu kalau sekarang aku nasihati, dia akan dengar? Kamu gak lihat tadi aku kesal sekali sama dia sampai kututup teleponnya. Stefan sekarang sedang ada di ujung tanduk. Dia merasa kalau melepaskan Olive keluar, maka dia akan kehilangan Olive. Dia nggak bisa dengar omongan siapapun sekarang. Biarkan sajalah. Memang terkadang perlu terluka dulu baru bisa dewasa. Siapa yang tidak akan terluka berguling-guling di tengah duri? Jalan pendewasaan seseorang tidak ada yang selalu mulus. Akan selalu ada cobaan. Junia terdiam sejenak, kemudian pergi. Junia, kamu mau ngapain? Cari makan. Lapar. Aku tadi nggak makan siang. Junia sampai lupa makan gara-gara masalah Olivia. Jika bukan karena sudah terlalu lapar, Junia mungkin masih belum terpikir untuk makan sekarang. Aku juga belum makan. Kamu jangan kebanyakan makan biskuit lah. Aku cari food delivery saja, ujar Reiki sambil menelepon food delivery Hotel Mambera. Bab 823. Olivia, yang sedang mengurung diri di kamar, sedang melakukan apa? Di kamar, dia mencari pulpen dan kertas, duduk di depan sofa. Olivia meletakkan kertas itu di meja, kemudian menulis surat permohonan cerai. Setelah menikah, mereka tidak membeli properti baru. Tidak ada kekayaan bersama yang perlu diperebutkan. Stefan pernah bilang bahwa setelah bercerai dia akan memberikan rumah di Lotus Residence dan mobil eksekutif itu kepada Olivia. Olivia tidak mau. Itu adalah rumah yang Stefan gunakan untuk membohonginya. Mobil, juga tidak mau. Sedangkan mobil yang saat ini Olivia gunakan dibeli dengan uang Stefan. Setelah bercerai nanti, Olivia akan mengembalikan uang sejumlah harga mobil itu kepada Stefan. Olivia tidak mau sedikit pun harta Stefan. Semua kekayaan mereka, atas nama siapa,
maka akan kembali ke siapa pula. Jika Stefan berbalik meminta ganti rugi kepada Olivia, maka dia bersedia memberinya sedikit. Bagaimanapun juga Stefan adalah tuan muda keluarga terhormat. Dia sudah merelakan diri menikah dengan Olivia. Mungkin saja dia merasa rugi. Sudah sepatutnya Olivia memberikan ganti rugi. Namun jika Stefan meminta terlalu banyak, Olivia juga tak akan memberinya. Olivia hanya akan memberikan ganti rugi sebatas kemampuannya saja. Tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar Olivia. Olive, aku boleh masuk? Ya. Itu Stefan. Olivia tidak menghiraukan. Dia emosi setiap kali melihat Stefan. Olive, kamu sudah di dalam lama sekali, bosan nggak? Aku temani jalan-jalan di halaman, yuk, banyak bunga di halaman rumah kita, loh. Bagus, deh. Mau turun? Nggak, aku tata bunganya khusus buat kamu. Olivia tetap bergeming. Olive, kamu pasti lapar, kan? Aku sudah suruh orang masakin masakan kesukaan kamu, loh. Kamu buka pintu sedikit saja, pasti sudah bisa cium wangi masakannya. Matahari sudah mau terbenam, kamu pasti lapar, kan? Stefan juga membujuk Olivia keluar kamar dengan makanan. Karena Olivia tetap tidak bergeming, Stefan terus membujuk, Olive, aku lapar banget. Siang tadi aku nggak makan. Sekarang sudah bisa makan malam lo ini. Kalau kamu nggak keluar nemenin aku makan, aku nggak makan juga, deh. Aku temenin kamu lapar. Pergi. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Dasar pembohong. Suara amarah Olivia terdengar. Stefan menelan ludah. Perasaannya sangat tidak nyaman. Dia sejenak diam berdiri di depan pintu kamar, kemudian berbalik badan pergi. Stefan menyuruh para pembantunya membujuk Olivia, sembari mengancam, kalau kalian nggak bisa membujuk Olivia keluar, kalian kupecat. Biar kalian kehilangan pekerjaan. Para pembantu terdiam. Besar sekali bebannya. Mereka pun kemudian naik ke lantai atas, kemudian mengetuk kamar Olivia. Non, ini Bisumi, Non. Boleh buka pintu kah, Non? Bisumi yang bertanggung jawab mengetuk pintu dan mewakili yang lainnya untuk bernegosiasi dengan Olivia. Setelah Olivia selesai menulis surat cerainya, dia membaca kembali surat itu. Setelah yakin semuanya benar, dia membawa surat itu menuju pintu kamar. Bisumi masih berada di luar pintu kamar, dia tetap membujuk, Non, dan Stefan cemas banget dengan Non. Non turun dulu makan, yuk. Dan Stefan sudah seharian nggak makan, bisa sakit, loh. Olivia memutar kunci, kemudian membuka pintu. Non Olive. Para pembantu sangat senang melihat Olivia membuka pintu. Akhirnya, pekerjaan mereka terselamatkan. Non sudah lapar, kan? Makanannya sudah siap, Non. Olivia berkata datar, kalian gak usah manggil aku Non lagi, sebentar lagi aku sudah bukan majikan kalian. Mana Stefan si pembohong itu? Bisumi refleks membantu tuan mudanya membujuk Olivia, Non Olive, dan Stefan bohong sama Non pasti ada alasan kesulitannya. Dan Stefan di bawah. Dia punya kesulitan apa, sih? Dia nggak punya kesulitan sama sekali, kok. Dia defensif, nggak percaya sama aku. Dia anggap aku seperti pencuri. Stefan menghindari Olivia, salah paham kepada Olivia. Olivia sudah tahu semuanya. Bab 824. Saat itu, Olivia belum mencintai Stefan. Olivia tidak peduli. Sekarang Olivia mencintai Stefan. Setelah tahu semua kebenarannya, hati Olivia terasa sangat sakit. Terlebih jika teringat kejadian beberapa waktu terakhir. Perhatian Stefan, sikapnya, membuat Olivia merasa semakin sakit, semakin marah. Apakah perhatian Stefan selama ini juga bohong? Sialan. Stefan sialan. Bisumi dan pembantu yang lain tak tahu harus berbuat apa. Mereka sejak awal tahu Stefan membohongi Olivia. Kalian ada yang punya charger Samsung? Baterai handphoneku habis. Aku pinjam sebentar chargernya. Saat Bisumi hendak menjawab, rekan kerjanya mencoleknya. Bisumi paham maksudnya, kemudian menjawab, dan Stefan punya satu handphone mereknya Samsung, Non. Non Olive bisa pinjam punya dan Stefan. Olivia melihat gerakan kecil para pembantu itu. Dia paham bahwa Stefan benar-benar ingin mengurungnya di villa itu. Stefan tidak akan membiarkan Olivia berinteraksi dengan dunia luar. Apa Stefan pikir dengan begitu dia bisa mempertahankan Olivia? Mungkin Stefan memang bisa mendapatkan tubuh Olivia,
namun dia tidak akan dapat mendapatkan hati Olivia. Olivia tidak lagi berbicara pada para pembantu itu. Dia turun dengan membawa surat cerai yang baru saja dia tulis. Ketika masih berada di anak tangga, Olivia melihat Stefan yang sedang duduk di sofa memegang ponsel. Tampaknya Stefan sedang mengirim pesan kepada seseorang. Stefan seketika memasukkan ponselnya ke dalam saku baju ketika dia mendengar suara langkah kaki Olivia. Dia berdiri, menyambut. "Halo, istriku. Jangan panggil aku istri lagi," ujar Olivia dengan wajah masam. Mau bagaimana lagi, saat ini Olivia selalu bad mood setiap kali melihat wajah Stefan. "Olive," Stefan segera mengubah panggilannya, "kamu pasti lapar, kan? Kita makan, yuk." Stefan hendak menggandeng tangan Olivia. Namun, Olivia menampiknya. Olivia lewat di depan Stefan, meletakkan surat cerai di meja, kemudian berkata dingin, "Stefan, ini suratnya sudah aku tulis. Kamu baca dulu saja. Kalau nggak ada masalah, tanda tangan." "Apa ini?" Stefan mendekat, kemudian melirik sekilas surat itu. Raut wajah Stefan seketika berubah. Dia mengambil surat itu, merobeknya sambil berteriak, "Aku nggak mau cerai. Kamu jangan pernah mikir buat cerai sama aku. Kamu hidup, punyaku. Kamu mati pun, tetap punyaku. Kita akan sehidup semati. Kamu pengin cerai. Jangan harap. Kamu nggak akan bisa ninggalin aku kecuali kalau kamu nusuk aku sampai mati, terus kamu langkahi mayatku." Petik 2. Olivia memelototi Stefan marah. Jika saja tatapan mata bisa membunuh orang, maka mungkin Stefan sudah mati berkali-kali. "Kamu gila. Sudah nggak bisa lagi diajak ngomong baik-baik." "Iya memang, aku gila. Aku nggak bisa diajak ngomong. Pokoknya, kamu istriku. Seumur hidup ini, kamu adalah istriku. Kamu jangan harap bisa lepasin aku." Olivia menggertakkan giginya marah. Kalau terus berbicara dengan Stefan, bisa-bisa seluruh gigi Olivia copot dibuatnya. Menjengkelkan sekali. Olivia berbalik badan, pergi. Sekarang mereka sudah tidak bisa lagi membicarakan perceraian lagi. Olivia sudah tidak ingin lagi berbicara apapun dengan Stefan. "Olivia." Stefan menarik lengan Olivia, memeluknya, kemudian menciumi Olivia. "Maaf, Olive, maaf." Bab 825. Olivia memberontak. Dia dengan susah payah melepaskan diri dari Stefan, tapi Stefan masih melanjutkan ciumannya. Saking marahnya, Olivia menamparkan Stefan, plak. Suara tamparannya sangat kencang hingga membuat Pak Marwan dan para pembantu yang lainnya terkaget. Stefan juga tercengang. Wajah Olivia memerah karena marah. Sambil menatap Stefan, mata Olivia terisi air mata yang siap tumpah sewaktu-waktu. Stefan lagi-lagi melakukan hal yang membuat Olivia sedih dan marah. Stefan sangat merasa bersalah. Stefan mengira, kelembutannya akan membuat Olivia tenang. Saat sadar dengan apa yang sedang terjadi, Pak Marwan segera mengirim pesan kepada Pak Arif. Pak Arif lah yang bisa dianggap sebagai kepala pelayan di sana. Pak Arif sedang izin karena ada sedikit urusan, itulah mengapa Pak Marwan menggantikan posisinya sekarang. Kali ini Pak Marwan sudah merasa tak bisa mengatasi situasi. Dia harus segera memanggil Pak Arif kembali. Menakutkan sekali. Olivia menamparkan Stefan. Ini adalah adegan yang tidak pernah mereka lihat selama bekerja di keluarga Aditama. Para lelaki keturunan keluarga Aditama selalu baik pada istrinya. Setelah menikah, mereka akan selalu memanjakan istrinya. Interaksi suami istri di keluarga itu selalu manis. Jikapun sesekali ada perselisihan, biasanya tak akan berlangsung lama. Selama ini, tidak pernah ada kejadian memukul orang seperti yang baru saja dilakukan oleh Olivia kepada Stefan. "Olive," Stefan meraih tangan yang digunakan Olivia untuk menamparnya, kemudian bertanya, "Sakit nggak tangannya?" Olivia menarik kembali tangannya dengan sekuat tenaga, kemudian memalingkan wajah. Olivia mengucek matanya, lalu melihat Stefan dan berkata, "Stefan, maaf, tapi bisa nggak kamu hormati aku?" Olivia tidak suka Stefan memaksa menciumnya ketika dia sedang marah. Olivia merasa tidak dihormati, tidak dihargai. Stefan memandang Olivia dengan tatapan dalam. Dia memang terlalu gila. Ketika melihat surat cerai yang ditulis Olivia, Stefan seketika geram dan meledak-ledak. Memang, Stefan membohongi Olivia. Memang Stefan salah.
Tapi tanpa memberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan sedikit pun, Olivia langsung menuliskan surat cerai. Hal itu membuat Stefan menjadi sangat reaktif. Kalau kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, selingkuh, atau membohongiku berkali-kali, aku akan ninggalin kamu. Itu kalimat yang Olivia katakan dulu. Stefan baru sadar bahwa ternyata Olivia memang serius mengatakannya. Stefan, sekarang pikiran kita berdua sedang kalut. Nggak ada satupun di antara kita yang bisa berpikir jernih. Tolong biarkan aku pergi. Biar kita berdua sama-sama tenang dulu. Memangnya ada gunanya kamu ngurung aku di sini? Ini hanya akan buat aku makin marah, makin kesal. Stefan, kamu terlalu egois. Kamu selalu merasa kamulah pusat dari segalanya. Cobalah pikir dari sudut pandang yang berbeda. Kamu bayangkan, jika aku bohongi kamu 4 bulan lebih, bagaimana kira-kira perasaanmu? Kamu sudah bohong sama aku nggak boleh marah. Masa, aku harus pasang petasan untuk merayakan kebohonganmu sama aku? Olivia merasa sangat sulit untuk mengubah karakter bawaan bosi Stefan. Karakter keras dan egois Stefan sekarang membuat Olivia merasa tertekan. Aku nggak mau cerai, kata Stefan dengan suara lemah. Olive, aku nggak bilang aku bohong sama kamu itu benar. Aku juga nggak menghalangi kamu untuk marah sama aku. Kalau kamu marah, pukul saja aku, marahi aku. Tapi kamu nggak boleh langsung bilang cerai. Olive, kamu jangan ngomongin masalah cerai lagi, ya. Aku nggak kuat kalau harus kehilangan kamu. Olivia lagi-lagi memalingkan muka, menolak bertatapan dengan Stefan. Saat tahu bahwa Stefan adalah tuan muda keluarga terkaya, dan tahu bahwa dirinya selama ini dibohongi, hal pertama yang ada di pikiran Olivia adalah mengakhiri pernikahannya. Setelah beberapa saat membisu, Olivia kembali menatap Stefan, kemudian berkata datar, pinjamin charger handphone Samsungmu. Baterai handphoneku habis. Stefan menatap Olivia. Jika baterai handphone Olivia habis, maka dia tidak akan bisa berinteraksi dengan dunia luar. Dengan demikian, Stefan bisa tetap membuat Olivia berada di sisinya. Namun, itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Olivia balas menatap Stefan. Ruangan itu sunyi. Bab 826. Pak Marwan dan para pembantu yang lain bahkan tak berani menghela napas karena suasana terasa sangat menegangkan. Sesaat kemudian, Stefan bersuara, memerintah Pak Marwan, ambil charger Samsungku, bantu Olivia cas handphonenya. Baik, Pak Marwan segera mengambil charger untuk Olivia. Entah apakah memang maksud Stefan mengizinkan Olivia mengisi ulang baterai sama artinya dengan mengizinkan nona muda untuk pergi atau tidak. Sebenarnya Pak Marwan juga merasa tidak seharusnya Stefan mengurung Olivia. Ada baiknya mereka berdua sama-sama menenangkan diri dulu, akan tetapi, Pak Marwan tidak berani mengungkapkannya. Stefan terlalu mementingkan Olivia. Dia takut jika Olivia pergi, maka Olivia tidak akan pernah kembali. Itulah mengapa Stefan memaksa Olivia untuk terus berada di sisinya. Hanya saja, cara seperti ini hanya akan memperkeruh keadaan. Tak lama kemudian, Pak Marwan telah mengambilkan charger dan menyerahkannya pada Stefan. Stefan memberikan benda itu kepada Olivia. Ketika Olivia menerima charger tersebut, Stefan refleks memegangi tangannya, memohon, Olive, jangan ungkit masalah cerai lagi, ya. Olivia menarik tangannya, juga menarik chargernya. Dia berbalik badan, segera mencas handphonenya. Olivia tidak memberikan janji yang diinginkan Stefan sehingga membuat Stefan merasa was-was. Stefan tahu, Olivia masih ingin pergi darinya. Stefan tidak mengerti, memang dirinya telah membohongi Olivia. Namun memangnya, apa identitasnya yang asli sebegitu tak cocoknya dengan Olivia? Mengapa Olivia malah berpikir untuk bercerai setelah dia mengetahui identitas asli Stefan? Jika diganti orang lain yang tiba-tiba tahu bahwa suaminya adalah seorang yang kaya raya, kemungkinan besar orang itu akan melompat kegirangan. Ketidakpahaman Stefan membuatnya tak menyadari bahwa sebab kemarahan Olivia sebenarnya adalah kebohongannya, ketidakpercayaannya terhadap Olivia. Saat menghadapi kemarahan Olivia, respons yang dilakukan Stefan membuat Olivia merasa sangat kesal. Stefan memang memberi penjelasan, namun dia membuat Olivia kebingungan. Olivia ingin pergi, namun Stefan membuang kuncinya, mematahkan tangganya. Semua tindak tanduknya menunjukkan bahwa dia tidak setuju. Olivia tidak boleh keluar dari villa. Ini artinya Olivia dikurung.
Segala perbuatan yang dilakukan Stefan membuat Olivia geram. Olivia tidak bisa tenang, juga tidak bisa memaafkan Stefan. Paling tidak, dalam waktu dekat, Olivia tidak akan bisa memaafkan Stefan. Olive. Stefan berjalan mendekati Olivia. Olivia menancapkan charger ke colokan, restart handphonenya. Saat melihat Stefan berjalan mendekat, Olivia meletakkan handphonenya kemudian pergi. Pokoknya, Olivia tidak ingin berada terlalu dekat dengan Stefan. Dinginnya Olivia seperti pisau tajam yang menusuk-nusuk hati Stefan. Membuat Stefan merasakan pedih yang amat. Olivia masuk ke ruang makan. Dia lapar, ingin makan. Olivia tidak berencana mengancam Stefan dengan cara tidak makan. Cara itu tidak akan mempan untuk Stefan. Jikapun Olivia mogok makan, lapar sampai pingsan misalnya, Stefan pasti akan memanggil dokter keluarga kemudian memberinya infus vitamin untuk mempertahankan hidup Olivia. Seperti kata Stefan sebelumnya, hidup mati Olivia harus selalu bersamanya. Jadi untuk apa Olivia menyiksa diri dengan mogok makan? Melihat Olivia berjalan menuju dapur, kemudian makan dengan sangat lahap, Pak Herman dan para pembantu yang lain tercengang. Untung saja Non Olive nggak mogok makan, ujar Bisumi samar. Setelah mengelap peluh dingin di dahinya, Pak Herman kemudian berkata pelan, "Terima kasih, Tuhan." Selama Olivia tidak mengancam Stefan dengan cara mogok makan, maka masalah mereka berdua untuk sementara waktu tidak akan memburuk. Bab 827. Stefan juga merasa lega. Setelah diam beberapa saat, Stefan akhirnya berjalan mendekati Olivia, kemudian duduk di depannya. Dia mengambil sendok, hendak mengambilkan lauk untuk Olivia. Namun, belum saja Stefan meletakkan lauk ke piring Olivia, Olivia sudah menjauhkan piringnya. Dia tidak bersedia memakan makanan yang diambilkan oleh Stefan. Stefan terpaksa menarik kembali tangannya, kemudian meletakkan lauk yang diambil ke piringnya sendiri. "Olive, ini semua menu masakan kesukaan kamu, loh. Makan yang banyak," ujar Stefan dengan lembut. Olivia diam, tidak menanggapi, juga tidak melihat Stefan. Dia meneruskan makan seolah tak ada yang berbicara padanya. "Ini udang kesukaan kamu juga, aku kupasin ya kulitnya." Stefan memasang sarung tangan sekali pakai, kemudian mengupas kulit udang untuk Olivia. Namun, Olivia justru mengambil sendiri udang yang belum dikupas kulitnya, memakannya langsung dengan kulit. Stefan ternganga melihatnya. Nampaknya sang istri sama sekali tidak memberikan kesempatan untuknya. Ding dong, ding dong. Terdengar suara bel berbunyi. Langit di luar sudah gelap, cuaca dingin. Siapa orang yang kira-kira datang berkunjung di saat-saat seperti ini? Saya buka pintu. Pak Herman segera berlari ke depan. Di depan villa, terparkir sebuah mobil yang terlihat asing bagi Pak Herman. Itu berarti orang yang datang bukan dari keluarga Aditama. Mereka sekeluarga telah bersekongkol membohongi Olivia. Saat ini, mereka pasti tidak enak hati untuk datang kemari, kan? Mereka akan membiarkan Stefan bertarung sendiri dulu. Jika nanti ternyata Stefan sudah gagal, baru mereka akan memikirkan taktik lain. "Pak Herman, ini aku." Seseorang turun dari mobil itu. Ternyata Bilesti. Bilesti melambaikan tangan pada Pak Herman. Melihat kedatangan Bilesti, Pak Herman segera mendekat kemudian membukakan pintu dan bertanya, "Lesti, kamu ngapain ke sini?" "Aku antar Odelina ke sini." Dia kakaknya Olivia. Karena ponsel Olivia mati dan tidak bisa dihubungi, Odelina jadi merasa sangat khawatir. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada kedua orang yang keras kepala itu saat sedang berselisih. Akhirnya Odelina bertanya kepada Bilesti, dan meminta Bilesti mengantarnya ke sana. Kebetulan mobil yang Olivia tinggal di depan gedung Aditama Group ditinggal bersama dengan kuncinya. Odelina membawa mobil itu pulang, dan mengendarainya ke sana. "Pak Herman, Non Lesti gimana?" Pak Herman melirik sekilas mobil yang berada di belakang Bilesti, kemudian berkata pelan, "Buruk. Den Stefan sudah mau gila. Non Olive kasih surat cerai ke Den Stefan. Mana mungkin Den Stefan baik-baik saja, kan? Den Stefan marah, mana mungkin juga Non Olive baik-baik saja." Meskipun memang, Stefan tidak akan pernah memukul Olivia, tapi peluk cium paksa Stefan pasti membuat Olivia meledak marah. Dan apalagi, Stefan pernah membuat Olivia pingsan. Intinya, suasana kacau balau. Setelah gerbang villa terbuka, Odelina memasukkan mobilnya ke dalam.
Di bawah panduan Pak Herman, mobil itu terparkir di parkiran halaman. Odelina turun dari mobil. Dia tidak membawa Russell, menitipkannya ke Daniel. Sejak dia menerima telepon dari Junia, Odelina segera menggendong Russell dan hendak membawanya pergi mencari Olivia. Namun, tepat saat dia hendak pergi, Odelina bertemu dengan Daniel di jalan. Hingga saat ini, Daniel selalu menemani ibu dan anak itu. Meski Daniel tidak sebaik Reiki dalam melakukan sesuatu, tapi dia juga mengerti bahwa dirinya harus mengatakan hal-hal yang baik tentang temannya. Ketika Daniel menemani Odelina dan Russell, dia seringkali bercerita tentang kebaikan Stefan kepada Odelina. Setelah kejadian itu, Odelina tidak pernah berkata buruk tentang Stefan. Dia memberitahu Daniel bahwa apapun keputusan Olivia, Odelina akan selalu mendukung. Hal pilih ada di tangan Olivia. Non Odelina, Pak Herman terlihat sangat hormat kepada Odelina, dan Stefan dan Non Olive sedang makan. Mari silakan masuk. Saat mendengar mereka berdua sedang makan, kekhawatiran Odelina berkurang sedikit. Apapun yang terjadi memang harus tetap makan. Jika tidak, bagaimana mungkin punya tenaga untuk melakukan hal lain? Dengan ditemani oleh Pak Herman dan Bilesti, Odelina masuk ke ruang makan mewah villa itu. Kakak, cerita bersambung.